Pria berusia 70 tahun merampok sebuah bank bukan karena ia miskin atau butuh uang, melainkan karena ia muak dengan istrinya dan lebih memilih tinggal di penjara. Itulah kejadian tak masuk akal yang dilakukan oleh Lawrence John Ripple, di mana ia merampok sebuah bank, mengambil ribuan dolar, lalu bukannya kabur, ia malah duduk manis di lobi menunggu polisi datang untuk menangkapnya. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus menarik mengenai perampokan bank paling absurd sekaligus paling manusiawi yang pernah ada dalam sejarah hukum Amerika. Jadi, siapa sebenarnya Lawrence John Ripple ini dan apa motif di balik perbuatannya tersebut? Bersama saya Margareta, mari kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan kali ini adalah pembahasan yang ringan tapi tidak kalah menarik menurut saya. Di mana kisah unik ini berpusat pada seorang pria lanjut usia dan juga pensiunan yang berusia 70 tahun bernama Lawrence John Ripple. Ia tinggal bersama istrinya Remedios Ripple yang akrab dipanggil Dory di Kansas City, Amerika Serikat. Mereka berdua ini adalah sepasang kekasih yang sudah menikah selama sekitar 20 tahun. Dan Lawrence atau yang kerap dipanggil Larry oleh orang-orang terdekatnya adalah sosok yang digambarkan oleh keluarganya sebagai pria yang pendiam, baik hati, dan tidak pernah menyusahkan siapapun. Selain itu, ia juga terdeteksi tidak punya catatan kriminal sama sekali. Ia juga dikenal sebagai seorang ayah tiri yang bertanggung jawab bagi 4 anak tirinya. Nah, menurut pengacaranya, ia ini berada dalam hubungan yang stabil dengan sang istri. Tapi segalanya mulai berubah pada tahun 2015. Di tahun itu, Lawrence menjalani operasi bypass jantung. Bukan operasi bypass biasa, melainkan operasi bypass quadruple, yang berarti 4 pembuluh darah jantungnya harus diperbaiki sekaligus. Dan bisa dibilang jika operasi sebesar itu, pada akhirnya mengubah kondisinya secara drastis. Ia menjadi lebih lemah secara fisik, lebih mudah lelah, dan tanpa ia sadari, ia juga mengalami depresi yang tidak terdiagnosis. Depresi yang tidak ditangani itu tidak muncul dalam bentuk kesedihan yang jelas, melainkan dalam bentuk yang lebih sulit untuk dikenali atau iritabilitas. Rasa mudah marah yang terus-menerus, dan karena ia tidak bisa mengenalinya sebagai gejala depresi, ia tidak pernah mencari bantuan medis. Di saat yang bersamaan, hubungannya dengan Dory terus memburuk. Menurut seorang kerabat yang berbicara kepada The Daily Beast, Dory ini memiliki kebiasaan berjudi yang membuat keuangan keluarga mereka sering berada dalam tekanan. Pernah juga sampai menunggak pembayaran rumah dan mobil, dan setiap harinya Lawrence merasa terus-menerus diomeli. Lalu pada 2 September tahun 2016, hari itu Dory meminta Lawrence untuk memperbaiki mesin pengering pakaian yang rusak. Sebuah permintaan yang sekilas terdengar sangatlah biasa. Tapi bagi Lawrence yang sudah berbulan-bulan menanggung tekanan fisik pasca operasi, tekanan finansial, dan pertengkaran demi pertengkaran yang tidak pernah benar-benar selesai, permintaan itu adalah pemicu utama dari adu argumen mereka berdua. Dan disitulah Lawrence Ripple membuat keputusan yang tidak akan pernah terlupakan. Di mana ketika mereka berdua bertengkar dengan emosi yang memuncak, pada akhirnya Lawrence memberitahu Dory bahwa dia lebih memilih untuk hidup di dalam penjara daripada harus tinggal di rumah. Setelah itu, ia bangkit dari kursi, mengambil jaketnya, dan pergi meninggalkan rumah. Sampai pada akhirnya, pada siang itu, Lawrence pun melangkah masuk ke dalam Bank of Labor di 756 Minnesota Avenue, Kansas City, Amerika Serikat. Hari itu, ia berjalan ke meja teller dan menyerahkan secari kertas yang bertuliskan bahwa ia memiliki senjata dan meminta uang. Teller yang ketakutan pun menyerahkan uang tunai sebesar $2.924. Tapi alih-alih berlari keluar dan melarikan diri setelah mendapatkan uang, bukti di tempat kejadian menceritakan fakta yang jauh lebih konyol. Ripple justru berjalan ke lobi bank, duduk di salah satu kursi, dan ketika satpam bank mendekatinya, ia dengan tenang mengaku jika dialah orang yang mereka cari.
Satpam tersebut kemudian mengambil kembali uangnya dan menahan Ripple tanpa perlawanan hingga polisi tiba beberapa menit kemudian. According to the FBI, Lawrence John Ripple handed a Casey K bank teller a note that said, "I have a gun, give me money." The 70-year-old is accused of stealing $3,000, but instead of running away, he sat in the lobby and told security he was the guy they were looking for. He told police he'd prefer to go to jail rather than home to his wife after an argument. Ditambah lagi, bahkan ketika polisi memeriksa barang bawaannya, mereka tidak menemukan senjata api, tidak menemukan pisau, ataupun barang berbahaya lainnya. Nah, setelah Ripple ditahan, fakta-fakta di balik motif perampokan itu pun mulai terkuak di persidangan. Pengacara Ripple menjelaskan bahwa tindakan nekat tersebut bukanlah kejahatan sungguhan untuk memperkaya diri, melainkan akibat dari depresi parah yang tidak tertangani. Setelah itu, ketika diinterogasi pun, Lawrence berterus terang jika ia bertengkar dengan istrinya pada hari itu. Dan karena pertengkaran tersebut, ia mengaku jika tidak ingin lagi berada di rumah dan lebih memilih untuk hidup di dalam penjara. The investigation revealed and admitted he had an argument at home. That's when he apparently told his wife he'd rather be behind bars than with her. Tapi terlepas dari itu, berkat insiden ini, Ripple akhirnya mendapatkan diagnosis dan bantuan medis yang ia butuhkan untuk kesehatan mentalnya. Di pengadilan, ia mengaku pengobatannya berhasil dan ia sudah merasa kembali seperti dirinya yang dulu. Tapi hal yang paling ironis bagi Ripple adalah akhir dari putusan sidangnya, di mana tujuan utamanya merampok bank federal sebelumnya adalah agar ia dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang lama sehingga ia bisa kabur dari rumah dan menghindari istrinya. Namun, karena Ripple tidak punya rekam jejak kriminal, langsung mengembalikan uang tersebut ke Satpam dan tidak benar-benar menggunakan senjata api dan juga menunjukkan penyesalan yang tulus, jaksa serta pihak bank sendiri pun setuju untuk memberikan keringanan hukuman. Alhasil, Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memenjarakan Ripple, di mana sebagai gantinya ia dijatuhi hukuman 50 jam pelayanan masyarakat, 3 tahun masa percobaan, dan denda ringan untuk mengganti jam kerja karyawan bank. Tapi bagian paling ironis adalah hakim juga memvonisnya dengan 6 bulan tahanan rumah. Di mana itu artinya, alih-alih masuk sel penjara, Ripple justru dihukum untuk tidak boleh keluar dari rumah dan dipaksa menghabiskan waktu 24 jam sehari bersama sang istri yang awalnya berusaha keras untuk ia hindari selama 6 bulan penuh. The man who said he robbed a bank to get away from his wife will now have to spend the next 6 months at home with her. A judge in Kansas City sentenced Lawrence Ripple to home confinement for robbing a bank last September. He told police after the robbery he'd rather be in jail than at home with his wife. But he also blamed his actions on his depression and was remorseful at his sentencing. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai kisah perampokan bank tak masuk akal dari Lawrence John Ripple. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa kadang masalah medis dan depresi bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal putus asa yang tidak masuk nalar. Meskipun kasusnya terdengar lucu dan ironis, kejadian ini juga mengingatkan kita semua betapa pentingnya dukungan psikologis terutama bagi pasien pasca operasi agar tidak berujung pada tindakan kriminal atau tindakan yang membahayakan. Gimana menurut kalian mengenai kasus komedi gelap John Ripple ini? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi cerita yang menghibur sekaligus pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk pembahasan hal-hal menarik lainnya. See you on the next video.